Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Cepungka Sangkara dengan NIM M1A118004. Sini saya akan membahas tentang makalah konversi energi pada termoelektrik generator. Sini saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Termoelektrik adalah salah satu alternatif dalam menjawab kebutuhan energi yang selalu bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi. Di samping relatif ramah lingkungan, teknologi ini sangat efisien, tahan lama, dan juga mampu menghasilkan energi dalam skala besar maupun kecil. Terdapat dua kata kunci pada termoelektrik. Kata yang pertama adalah termo, yang berkaitan dengan temperatur atau suhu. Temperatur kita kenal sebagai ukuran panas dinginnya suatu benda. Secara lebih tepat, temperatur merupakan ukuran energi kinetik molekuler internal rata-rata sebuah benda. Menurut Tipler 1991 halaman 560. Sedangkan kata kedua adalah elektrik, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Rumusan masalah yang penulis coba angkat dalam penulis makalah ini adalah: yang pertama, pengertian dari termoelektrik; yang kedua, menjelaskan sejarah termoelektrik; yang ketiga, menjelaskan jenis bahan termoelektrik generator tersebut. C. Tujuan: dapat menjelaskan pengertian termoelektrik. Yang kedua, dapat memahami sejarah termoelektrik. Yang ketiga, dapat mengetahui jenis-jenis termoelektrik. Yang bab 2, pengertian termoelektrik. Prinsip kerja dari termoelektrik adalah berdasarkan efek Seebeck, yaitu jika dua buah logam yang berada disambungkan salah satu ujungnya, kemudian diberikan suhu yang berbeda pada sambungan, maka terjadi perbedaan tegangan pada ujung yang satu dengan ujung yang lain. Menurut Muhaimin 1993. Penemuan Seebeck ini memberikan inspirasi pada Jean-Charles Peltier untuk melihat kebalikan dari fenomena tersebut. Jika mengalirkan listrik pada dua buah logam yang direkatkan dalam sebuah rangkaian, ketika arus dialirkan, terjadi penyerapan panas pada sambungan kedua logam tersebut dan pelepasan panas pada sambungan yang lainnya. Pelepasan dan penyerapan panas ini saling berbalik begitu arus dibalik. Penemuan yang terjadi pada tahun 1934 ini kemudian dikenal dengan efek Peltier. Efek Seebeck dan Peltier ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan teknologi termoelektrik. Yang B, sejarah termoelektrik. Fenomena termoelektrik pertama kali ditemukan tahun 1821 oleh ilmuwan Perusia Thomas Johann Seebeck. Ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah rangkaian. Di antara logam tersebut lalu diletakkan jarum kompas. Ketika sisi logam tersebut dipanaskan, jarum kompas ternyata bergerak. Sekarang masuk yang C, pengembangan energi termoelektrik. Sejak awal 1990, tuntutan dunia tentang teknologi yang ramah lingkungan sangat besar. Ini memberikan imbas kepada teknologi termoelektrik sebagai sumber alternatif. Banyak aplikasi pengguna energi termoelektrik selain pada RTG yang digunakan oleh Voyager
Salah satunya adalah penerapan teknologi termoelektrik pada pembangkitan listrik dari sumber panas. Sampai saat ini pembangkitan listrik dari sumber panas harus melalui beberapa tahap proses. Bahan bakar fosil akan menghasilkan putaran turbin apabila dibakar dengan tekanan yang sangat tinggi. Hasil putaran turbin tersebut akan dipakai untuk memproduksi tenaga listrik. Sekarang masuk yang D, karakteristik termoelektrik. Bahan termoelektrik yang baik harusnya mempunyai karakteristik. Yang pertama, konduktivitas listrik yang tinggi untuk meminimalkan joule heating atau kenaikan temperatur dari hambatan yang melaluinya. Koefisien Seebeck yang besar untuk perubahan maksimal dari panas ke daya listrik atau daya listrik ke kinerja pendinginan. Konduktivitas panas yang rendah untuk mencegah konduktivitas panas melalui bahan. Sekarang kesimpulan, termoelektrik adalah salah satu alternatif dalam menjawab kebutuhan energi yang selalu bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, prinsip dari termoelektrik adalah dengan berdasarkan efek Seebeck, yaitu jika dua buah logam yang berbeda disambungkan salah satu ujungnya, kemudian diberikan suhu yang berbeda pada sambungan, maka terjadi perbedaan sambungan pada ujungnya yang satu dengan ujung yang lain. 3. Fenomena termoelektrik pertama kali ditemukan tahun 1821 oleh ilmuwan Perusia Thomas Johann Seebeck. Tahun 1852, William Thomson atau Lord Kelvin membuktikan adanya hubungan antara Seebeck dan Peltier. Thomson pula menemukan adanya fenomena termoelektrik yang lain yang dikenal dengan efek Thomson. Saran, semoga makalah yang kita buat oleh penyusun ini dipahami dan dimengerti oleh pembaca, kemudian dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Nah, berikut contoh alat Peltier yang udah saya jelaskan tadi. Ini ada tipenya TEC 1 12706. Ini ada kabel, dua buah kabel. Kabel merah adalah kutub positif, yang warna hitam ini kutub negatifnya.